Permasalahan hukum di perusahaan. Nah, ini perusahaan kan banyak ya. Ya, Ini permasalahan yang mana yang ingin kita bicarakan pada ya. hari ini, Bang Parlim? Jadi mendirikan sebuah perseroan terbatas atau PT PT. atau akrab yang disebut dengan perusahaan itu Hmm, kan hmm, bukan hmm. seindah yang dipikirkan. Oh, aku Iya. mendirikan perusahaan lah begitu ya. Aku mendirikan PT lah untuk kegiatan proyek ini, untuk agar pelelangan ini mendapat kegiatan seperti ini dan lain-lain sebagainya gitu kan. Tapi kan banyak aspek-aspek hukum lain yang harus menjadi sebuah pertimbangan. Makanya setiap perusahaan ataupun perseroan itu minimal harus ada satu konsultan hukum. Harus ada minimal satu advokat ataupun pengacara di internal perusahaan gitu. Gitu ya. Ya sebagai backup, sebagai penjaga, sebagai tameng terhadap setiap ada permasalahan-permasalahan hukum atau dia akan memberikan advice sebelum ada aktivitas-aktivitas hukum yang Hmm. kemungkinan di kemudian hari dapat memunculkan permasalahan hukum yang lebih kronis gitu kan. Iya, iya, Makanya iya, peran iya. dari konsultan hukum atau pengacaranya perusahaan atau in-house lawyer-nya perusahaan itu ya sebagai orang penjaga agar tidak ada permasalahan hukum. Jadi tidak segampang itu. Tak segampang Tidak itu. segampang itu mendirikan perusahaan kalau tidak memikirkan aspek-aspek hukum yang di kemudian Hmm. hari dapat muncul di kemudian hari Iya, itu iya, ya iya. yang kadang menjadi high cost. Iya, iya, Ada iya, biaya iya. besar yang timbul oleh pengusaha, oleh perusahaan ataupun perseroan itu akibat ada permasalahan-permasalahan hukum. Nah, dari beberapa pengalaman ya, Mhm. pengalaman yang saya Pernah tangani? tangani, yang pernah saya geluti, saya kebetulan juga sebagai corporate lawyer, Iya, pengacara iya, perusahaan, ada beberapa perusahaan yang saya pegang iya. di Provinsi Riau dan ada Mhm. beberapa perusahaan juga di luar Provinsi Riau. Luar biasa ya. Dan saya rangkum dari beberapa aspek ini. Ya, dan ini dari tahun 2024 saya rangkum menjadi 5 poin penting Uh, yang muncul, yang sering muncul, di yang perusahaan. terjadi gitu ya Mhm. selama saya tangani di tahun 2024 itu di internal perusahaan. Apa Yang saja? yang pertama adalah terkait dengan Yes. hubungan industrial. Ya, Mhm. perkara hubungan industrial ataupun ketenagakerjaan ini kadang sering menjadi momok pengusaha, Gitu ya. kadang juga menjadi momok karyawan, Mhm. kadang menjadi momok terhadap pekerja Iya, iya, iya. dan jadi momok jadi hal yang ditakutkan oleh pemberi pekerja. Kalaulah ini tidak dijaga dari awal tentang kemungkinan-kemungkinan persoalan ini bisa terjadi pada saat dia menjalankan bisnisnya, maka ini akan mengganggu pola pikir, akan mengganggu waktu, akan menyita pikiran, tenaga, dan bahkan biaya untuk mengurusi persoalan hubungan industrial ataupun ketenagakerjaan di internal perusahaan itu. Hmm. Makanya poin penting adalah perhatikan Mhm. setiap pengusaha ataupun perusahaan ataupun perseroan atau pemberi pekerja itu harus patuh terhadap ketentuan yang berlaku, terutama yang diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Jangan di luar dari aspek itu. Karena ini akan berdampak kepada muncul permasalahan hukum yang bisa masuk ke ranah hubungan industrial ataupun peradilan hubungan industrial. Perusahaan tersita waktunya untuk memikirkan hal seperti itu. Hmm. Ya, apakah mengenai ketentuan yang berlaku itu adalah ketika membahas mengenai misalnya gaji, Mhm. upah, Mhm. PHK, cuti, bahkan sampai persoalan libur sekalipun, Itu bisa jadi izin, persoalan ya. ya, karyawan izin dan lain sebagainya itu menjadi sebuah pertimbangan. Makanya setiap perseroan ataupun perusahaan wajib memiliki peraturan perusahaan ketika ya minimal mau 10 kayak pekerjanya gitu kan atau minimal 5 pun tak ada persoalan dirikan peraturan perusahaan yang menjadi kiblatnya perusahaan ataupun pemberi perseroan ataupun juga terhadap si pekerja Hmm. agar patuh. Peraturan perusahaan ini dibuat tentunya tidak menyelenceng dari ketentuan hukum yang berlaku. Ketika peraturan perusahaannya ini di luar dari ketentuan yang berlaku, apakah itu dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, ya, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, maka ini dinilai peraturan perusahaan bertentangan ketentuan yang lebih tinggi, Mhm. batal demi hukum, gitu. Ya, juga dia sebagai implementasi terhadap Undang-Undang Ketenagakerjaan itu dituangkan dalam sebuah peraturan perusahaan. Diringkaslah persoalan-persoalan penting yang harus dipatuhi oleh
si pekerja, gitu. Itu kiblatnya. Dan itu setiap mau apa saja mengacu kepada peraturan perusahaan. Oh, mau cuti, gitu kan? Ini terhadap karyawan yang karyawan tetap lah, gitu ya, PKWTT, perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Otomatis berlaku tentang bagaimana pengaturan cuti. Misal, perusahaan mengatur bahwasanya tidak boleh lebih dari 12 hari ketika dia sudah bekerja minimal 2 tahun berturut, minimal 1 tahun berturut-turut, gitu ya. Tidak boleh jeda dan lain sebagainya. Nah, ini kan hukum yang berlaku ketika mengatur demikian. Boleh kok perusahaan memberikan hak cuti kepada karyawan itu lebih dari ketentuan yang berlaku. Asal jangan kurang dari ketentuan yang berlaku. Gitu. Pesangon pun demikian. Mengenai izin juga demikian. Seorang perempuan kan boleh dia izin tidak masuk kantor akibat haid. Nah, dalam seminggu apakah 2? Ketika perusahaan mengatur boleh 3, 4, 5 boleh, tidak ada persoalan. Di dalam sebulan ya. Dalam sebulan itu dia boleh cuti haid namanya. Apakah dalam sebulan itu 2 kali, 2 hari, dan lain sebagainya. Nah, itu sering muncul. Ketika pengusaha tidak memberikan izin kepada si karyawati atau pekerja wanita tersebut, maka ini kan jadi persoalan hukum. Nah, yang begini-begini ini yang harus dikonsultasikan kepada si konsultan hukum. Yang begini-begini ini yang harus dikonsultasikan kepada pengacara yang paham tentang perkara-perkara hubungan industrial. Benar. Maka ini harus ada. Saya bukan mempromosikan tentang keberadaan konsultan hukum dan pengacara di perusahaan. Tidak. Ya. Tapi memang, jadi ketika perusahaan tidak memiliki konsultan hukum ataupun advokat ataupun pengacara atau in-house lawyer, corporate lawyer, maka ketika dia tidak memanfaatkan apa yang saya sarankan ini, maka ketika suatu saat ada permasalahan hukum muncul, ada tersita waktu, ada tersita pikiran, bahkan ada biaya yang besar yang muncul. Nah, gitu. Ketika karyawati tadi kita kembali kepada dia tidak diberikan izin atau tidak diberikan cuti, lalu dikonsultasikan ke konsultan hukum ataupun corporate lawyer. Gimana Pak, tidak kita berikan izin? Karena load pekerjaan sedang tinggi nih di akhir tahun gitu misalkan. Udah Pak, jangan berikan izin misalkan gitu, memberikan advice yang salah. Kan suatu saat si karyawati bisa menuntut tuh. Atau si karyawan yang memiliki hak cuti dia bisa menuntut. Dan bisa dilaporkan ke Dinas Tenaga Kerja tentang perihal-perihal itu. Otomatis kan ada permasalahan hukum, konflik hukum yang terjadi antara pengusaha, perusahaan dengan si pekerja. Ya. Corporate lawyer ataupun konsultan hukum yang baik otomatis memberikan solusi terbaik kepada pengusaha itu kan. Berikan saja izinnya Pak, karena ketentuannya demikian. Berikan. Ketika memberikan advice yang baik, otomatis kan tidak ada konflik hukum antara pengusaha, perusahaan, dan si karyawan atau si pekerja. Antara si pemberi pekerja dengan si pekerja. Iya. Kan itu yang dijaga. Benar. Dan banyak aspek-aspek lain sebenarnya dengan ketenagakerjaan ini. Bahkan ada sampai diprediksi di 2025 akan ada PHK massal gitu kan. Itu harus ada kajian-kajian khusus. Kalaulah tidak menjadi sebuah permasalahan hukum besar terhadap si pengusaha, perusahaan, ataupun perusahaan terbatas. Kalau mau PHK orang, ketentuan berlaku. Boleh kita mau memiliki rancangan lain tentang bagaimana mem-PHK orang ini, yang penting ada kesepakatan. Kesepakatan tentang itu. Iya. Pesangonkah mengenai ada hak-hak masa kerja yang belum dibayarkan dan lain sebagainya itu. Kemudian ada masa kerja, kemudian ada hak-hak yang diatur dalam peraturan perusahaan selain dari yang diatur dalam Undang-Undang Tenaga Kerja. Yeah. Nah, itu poin penting yang harus dipahami. Belum lagi tentang bagaimana ketika seseorang boleh libur. Ya, kan? Oh, kamu tidak boleh libur nih di hari-hari besar.
Hari raya keagamaan ya. hari keagamaan. Karena kamu sangat dibutuhkan. Saya kan Kristen, Pak. Saya kan Kristen. Bu, saya harus libur Di hari raya Natal. hari Natal dan Tahun Baru gitu kan. Saya ingin merayakan, nggak boleh. Sedang load pekerjaan sedang tinggi, langgar. Dan pengusaha juga kadang bisa dipidana tuh terkait dengan tidak ada diberikan hak-hak Kepada karyawannya. karyawan. Ya, Nah, ya. ini yang harus dijaga. Ini saya menceritakan kepada perseroan-perseroan yang besar, Mm-mm. perseroan yang memiliki karyawan pekerja yang ramai, yang pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya adalah secara kontinu, terus menerus, gitu ya. Nah, sebenarnya tidak berlaku kepada kepenyiaran, itu nggak berlaku itu karena sifatnya tidak terus menerus, bukan sifatnya musiman, gitu kan. Sekarang kan ketika ada pekerjaan yang sifatnya musiman, itu maka berlakulah terhadap pekerjaan yang merekrut pekerja yang perjanjian kerja waktu tertentu atau outsourcing ataupun karyawan kontrak. Pekerjaan ini hanya 2 tahun dikerjakan, gitu misalkan. Maka tidak perlu dibutuhkan karyawan tetap, gitu kan. Maka dibutuhkan karyawan tidak tetap, karyawan kontrak dan sebagainya. Karena 2 tahun sudah selesai pekerjaannya, gitu kan. Nah, itu poin-poin penting itu yang harus dipahami. Apakah pengusaha paham tentang itu? Belum tentu. Itulah peran dari konsultan hukum tadi Itu ya. peran dari konsultan hukum. Itu Ya. peran dari HRD yang berlatar belakang sarjana hukum atau psikologi. Iya. Maka setiap perusahaan ataupun perseroan memiliki HRD satu yang memahami tentang undang-undang ketenagakerjaan beserta turunan-turunan aturannya, beserta Kepmen, ya, keputusan menteri, peraturan menteri dan lain sebagainya, ataupun surat edaran menteri terkait dengan ketenagakerjaan, yang juga harus dia memahami ikut perkembangan tentang perubahan-perubahan ketentuan yang baru yang harus begitu tuh harusnya. Nah, itu poin penting pertama terkait dengan hubungan internal. Yang kedua, siap. Persoalan izin-izin. Nah, banyak perseroan terbatas yang ketika perusahaannya didirikan, perseroan terbatas didirikan berdasarkan ketentuan yang berlaku, mengurusnya di pelayanan terpadu satu pintu di instansi pemerintah, apakah di pemerintah Kota Pekanbaru ataupun di instansi di tingkat daerah dan lain sebagainya. Yang penting perseroannya sudah berdiri. Dia menganggap dengan perseroannya sudah berdiri dan bahkan legalitasnya sudah ada akta pendirian, kemudian ada AHU, kemudian sudah ada NIB, gitu kan, nomor induk berusaha. Lalu dia menganggap sudah bisa ngapain aja gitu. Belum tentu. Banyak pengusaha yang tidak paham tentang itu. Banyak perseroan terbatas yang sudah didirikan tidak memahami itu. Ketika ada bisnis, core bisnis beda lagi terkait dengan perseroan yang didirikan. PT ini kan badan hukum. Telah berdirilah badan hukumnya. Ketika fokus dia ingin berbisnis pupuk, lalu ada izin produksi pupuk, lalu dia mengedarkan, tapi hanya ada izin produksi pupuk, berbeda. Klien saya pernah dipanggil oleh Polda Riau. Dia hanya memiliki izin produksi pupuk. Tidak ada izin untuk mengedarkan pupuk. Pupuk untuk tanaman itu. Ya. Tiba-tiba dipanggil oleh Polda. Karena menyalahi izin. Izinnya apa, kegunaannya apa gitu ya. Jadi dengan menganggap dia sudah mendirikan perseroan terbatas, lalu sudah ada izin produksi pupuknya, bukan berarti dia juga berhak untuk mengedarkan. Ternyata itu. Informasi kan saya baru dapat ketika ada permasalahan hukum ini. Saya pun mengira ketika tidak ada konflik permasalahan hukum ini, tak perlu lagi izin mengedarkan. Ternyata kan harus ada. Sampai ke sana. Ya. Mendirikan event organizer gitu kan. Berupa PT kah atau CV. Ketika sudah berdiri badan hukumnya, atau sudah berdiri PT-nya, atau sudah berdiri perusahaannya, ketika dia ingin menjalankan bisnis khusus di event organizer itu yang sifatnya
berbau kepariwisataan, harus ada izin-izin kepariwisataannya lagi. Event organizer ini kan bersentuhan langsung dengan kepariwisataan. Karena bersifat meeting, ya. MICE itu kan, invention, convention itu kan, event. Nah, itu berbau kepariwisataan. Ternyata harus ada izin dari poin tentang kepariwisataan. Nggak hanya sekadar tentang dia mendirikan perseroan terbatas saja. Ya. Harus ada poin-poin itu. Bahkan banyak izin-izin yang harus dia ikut sesuai dengan perkembangan dasar-dasar hukum terkait dengan pemberian-pemberian izin itu. Satu sisi, pengusaha dihantui oleh izin-izin. Ditakuti oleh izin-izin. Menjadi momok terhadap pengusaha terkait terlalu banyaknya izin-izin. Saking banyaknya izin-izin, makin banyak pula pungli. Kenapa malas pengusaha yang mengurus izin-izin? Karena terkait dengan ada banyak pungli satu, yang kedua kadang perihal birokrasi yang mempersulit untuk pengurusan izin-izin tersebut. Dia akan gampang ketika memanfaatkan jalur belakang, tanda kutip, untuk menyelesaikan permasalahan yang kita inginkan izin-izin tersebut. Agar pengusaha bisa berinvestasi, agar pengusaha bisa menanamkan modalnya lalu dapat mensejahterakan masyarakat, dapat membangun daerah akibat dari kontribusi-kontribusi dari perusahaan, ya dipermudah izin-izin itu. Jangan dipersulit. Digampangkan. Kalau ketika memang ada biaya, transparan berapa biaya. Syarat administrasi, dokumen-dokumen yang dibutuhkan apa? Paparkan. Di PTSP atau di pelayanan terpadu satu pintu itu. Lalu memang benar-benar transparan. Ketika dia sampaikan adalah paling lama seminggu sudah selesai, izinnya ya benar-benar seminggu. Lalu ketika sudah ada PTSP, ya tidak ada lagi bisa menyelesaikan izin-izin tersebut dengan menggunakan jalur belakang. Nah, begitu. Perhotelan ini kan saya pernah ngobrol sama jajaran pimpinan perhotelan itu kan, itu terlalu banyak sekali izinnya. Izin, kemudian terlalu banyak pajak dan retribusi. Nah, itu yang menjadi sebuah persoalan juga kadang bagi pengusaha. Ada banyak kutipan-kutipan pajak dan kutipan-kutipan dari retribusi. Kadang tak besar-besar, tapi karena terlalu banyak jadi besar dia. Ada pajak air mungkin ya, kemudian ada pajak perhotelan, restoran, reklame, pajak apa namanya? Ya, PBB, kemudian ada mungkin keramaian, ada hiburannya, dan ada pajak parkir, macam-macam. Sehingga ditotalkan bisa biaya besar terhadap si pengusaha, gitu kan. Ya jangan terlalu dibebankan juga pengusaha ini, gitu kan, agar dia memang benar-benar berinvestasi. Kalau ada yang perlu dipangkas, agar ketertarikan investor untuk menanamkan sahamnya, menanamkan modalnya di suatu daerah. Kalau sudah pengusaha menanamkan modal di suatu daerah, kan warga tempatan akan dipekerjakan. Benar. Jadi berdaya, ini harus menjadi perhatian juga pemerintah daerah untuk menegur ketika pengusaha tidak mempekerjakan tenaga kerja lokal. Agar tenaga kerja lokal dipekerjakan, kemudian setiap warga-warga itu bersaing mengenai keilmuan. Dia akan meningkatkan mutu kualitas sumber daya manusia dia. Benar. Agar dia bisa bekerja. Kalau dia kualitasnya rendah, otomatis dia tidak akan dilibatkan dalam pekerjaan. Betul. Maka dia berlomba-lomba untuk meningkatkan keahlian. Apakah ikut pelatihan-pelatihan, kuliah, ikut pendidikan-pendidikan yang bersifat untuk mendapatkan keahlian, sertifikasi, ya, dan sebagainya itu. Bersaing. Otomatis kan sumber daya manusia di daerah itu akan tingkat. Ya. Kemudian bahkan bisa mensejahterakan masyarakat. Ketika si warga tempatan sudah bekerja, indikator dari kemiskinan itu kan karena tidak bekerja. Ketika sudah bekerja kan mengurangi kemiskinan. Iya juga. Itu salah satu poin penting itu agar pengusaha hadir ya untuk mensejahterakan masyarakat. Dan ketika ada perusahaan berdiri di suatu daerah kan harga tanah naik. Benar. Kemajuan daerah meningkat. Kemudian banyaklah efek dominonya ya. Banyak efeknya, sehingga ini kan menjadi citra baik terhadap suatu daerah ketika investor memang benar-benar menanamkan sahamnya. Yang ya kesampingkanlah tentang kapitalisnya, hanya untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya, lalu membebankan uang keluar terlalu sedikit untuk kepentingan daerah dan mengabaikan CSR, tidak boleh itu.
itu harus menjadi sebuah perhatian juga. Hari ini, jadi tadi sudah dijelaskan Bang Parlin ada masalah industrial ya, hubungan industrial, Masalah kemudian industrial, ya kemudian ada terkait dengan izin, ya izin-izin perusahaan itu, perseroan terbatas itu. Tapi yang sangat dominan permasalahan hukum yang muncul di Ya. perusahaan itu ya kebanyak adalah terkait dengan perkara hubungan industrial. Oh, Ini complicated gitu banyak ya. sekali Iya, di karena lapangan, sensitif. ya. Sikit saja kebijakan yang diterbitkan oleh perusahaan terhadap karyawan, kalaulah bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, maka itu termasuk bagian dari pelanggaran. Dan perusahaan bisa dilaporkan ya. Dan perusahaan bisa diperkarakan akibat dari hanya kebijakan yang sifatnya bisa jadi sepele. Iya. Misal, kau tak boleh izin cuti haid, misalnya gitu kan. Oh, kau tak boleh cuti tahun ini. Ya, cuti tahunan tak boleh. Dengan alasan pekerjaan load tinggi. Kan persoalan sepele, tapi ku gaji kau gitu. Saya nggak mau Pak, tapi dipekerjakan juga. Nah, itu nggak boleh. Tak boleh. Kemudian kadang persoalannya adalah sakit. Lalu tak melampirkan surat keterangan dokter. Terbitlah SP1. Gitu kan. Terbitlah SP1. Atau kadang pekerjaannya melebihi waktu jam kerja. Lebih 1 jam. Kan dihitung lembur itu. Kadang persoalannya, udahlah kau loyalitas lah sama perusahaan sedikit. Nah, 1 jam aja nyo kan gitu kan. Bisa. Oh, kau tidak bisa dibebankan ada tambahan lembur. Tambahan gaji lembur, upah lembur dan sebagainya gitu kan. Dengan alasan kau tidak mengisi form lembur. Banyak persoalan seperti itu. Iya. Makanya penting, saya kan di perseroan itu ketika saya menjadi corporate lawyer, saya juga membantu untuk membuat standar operasional prosedur. Betapa pentingnya SOP ini, standar operasional prosedur itu. Di setiap perusahaan. Selain dari peraturan perusahaan yang ada, harus ada SOP yang harus dipatuhi per kegiatan mereka. Ketika peraturan perusahaan mengatur tentang ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan beserta ketentuan-ketentuan turunan lainnya, apakah peraturan pemerintah itu ya? Ada PP peraturan pemerintah nomor 34, 35, 36 gitu kan. Juga ada per poin terhadap kinerja. Per poinnya bagaimana? Ya misalkan SOP di dalam menerbitkan surat. Standar operasional prosedur penerbitan surat. Dibuat SOP-nya. Ada nomor. Kemudian font. Fontnya apa? Misalkan Arial. Arialnya apa? 12. Misal gitu ya. Itu SOP surat. Lalu bagaimana SOP ketika surat sudah dibuat misal? Harus mungkin ke sekretaris direksi dulu. Diparap. Ada bukti parap. Kemudian setelah parap mungkin langsung masuk ke direksi. Ditandatangani. Kemudian diarsipkan dan lain sebagainya. Itu SOP. Di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan kan tidak diatur. Tapi di SOP diatur. Dan poin-poin penting lainnya. Izin mau mengajukan cuti. Ya. Itu SOP-nya ada dan lain sebagainya. Penting SOP itu. Yang tidak diatur dalam peraturan perusahaan, yang tidak diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, perusahaan memiliki aturan di internal perusahaan antara perusahaan perseroan dengan si karyawan atau pekerja. Yang penting. Itu yang pertama tentang hubungan industrial. Yang kedua terkait dengan izin-izin tadi sudah saya jelaskan. Yang ketiga adalah terkait dengan banyaknya pemerasan-pemerasan. Antara siapa ke siapa nih pemerasannya? Ya oknum-oknum lah terhadap perusahaan. Ketika sudah eksis nih perusahaan, banyak oknum-oknum baik kepemudaan, tingkat RT, RW, lurah, kepala desa, oknum bupati, oknum anggota dewan melakukan pungli-pungli terhadap si pengusaha, terhadap si perusahaan. Ya. Pungli-pungli apa? Ya pungli-pungli yang tidak diatur dalam ketentuan yang berlaku. Dan bahkan ada melakukan pemerasan apabila kau tidak memberikan sejumlah uang yang rutin diberikan setiap bulan atau dia meminta secara berkala, maka perusahaan nanti akan diblokir lah pintu masuknya,
atau nanti mobilnya lalu lalang dilempar pakai batu lah, lalu tidak akan diberikan perpanjangan izin, ancaman-ancaman seperti itu tuh. Pengusaha sering berhadapan dengan permasalahan itu. Makanya kalau dia tidak memberikan, yang dihantui adalah persoalan itu. Karena tidak melontarkan tentang kalimat-kalimat kau tidak akan perpanjang izin, oh kau nanti akan dilempar mobilnya setiap lalu lalang. Tapi ketika dia tidak diberikan, memang iya kadang mobil pecah kacanya. Ini yang dihantui ini pengusaha. Klien saya banyak yang mengalami permasalahan itu. Zaman sekarang memangnya masih ada seperti itu, Bang Parlin? Masih. Di zaman yang sudah maju ini, di zaman penegakan hukum yang ke arah yang lebih baik ini, masih itu. Iya ya. Sampai detik ini. Makanya kadang tidak sedikit pengusaha yang menyiapkan biaya-biaya khusus untuk yang seperti itu. Kadang memang tidak disiapkan tapi dikeluarkan, tapi bunyi di dalam pelaporan keuangannya itu, cash flow-nya itu tahap-tahap dibuat. Tidak mungkin kan biaya pemerasan, biaya yang diterbitkan perusahaan untuk oknum kepala desa karena diperas gitu kan, bunyinya tidak mungkin begitu kalimat-kalimatnya kan. Dicari kalimat-kalimat yang mungkin tidak menilai konotasi tak bagus di dalam pelaporan keuangan. Iya. Untung-untung perusahaannya adalah milik dia sendiri gitu kan. Tapi kalau dia sebagai direksi saja, lalu pemegang sahamnya berbeda, komisarisnya berbeda, lalu dia ditunjuk berdasarkan rapat umum pemegang saham, otomatis kan dia bingung membuat laporan keuangan itu bagaimana. Ketika direksi ini ingin menyampaikan kepada pemegang saham ataupun komisaris dan lain sebagainya. Itu berbahaya. Gitu. Sampai sekarang masih ada ancaman-ancaman pemerasan kepada perusahaan. Khususnya di Pekanbaru ya. Di Riau. Di Riau. Pekanbaru ada. Pekanbaru saya ada oknum lurah itu. Oknum lurah minta sejumlah dana, lalu minta pekerjaan, minta agar ini dipekerjakan di perusahaan ini gitu kan. Lalu apabila tidak dipenuhi, maka kan ada izin-izin tuh yang perpanjangan kan, apakah kadang HGB, hak guna bangunan sekali berapa puluh tahun. Harus kemudian ada izin-izin yang lain yang membutuhkan aparat pemerintah setempat dihalang-halangi dulu, jangan diterbitkan sebelum ada dikabulkan ini gitu. Macam-macam. Ada tuh. Saya pernah sampai ngurus yang begitu. Sampai malam saya ngurus gitu. Udahlah Pak, kita ketemulah dulu, jangan melalui telepon. Enggak Pak. Dasar hukum jelas, legalitasnya jelas. Kalau mau ngurus ini harus begini-begini, enggak perlu Bapak menghalang-halangi. Kalau Bapak menghalang-halangi, mohon maaf Pak, saya akan tempuh jalur lain untuk menyelesaikan masalah ini. Ketemulah kita Pak, ketemulah kita. Sampai ketemu, ya dia minta tolonglah Pak, semenkan jalan ini. Pak tolonglah Pak, buatkan banner, struktur organisasi. Macam-macam permintaan-permintaan itu. Pak minta THR. Iya. Ini Pak karyawan staf sekian, bantulah THR-nya ala kadarnya aja. Kita kasih sih ala kadarnya, Pak sikit betul. Iya. Nah, ini kok segini Pak? Nggak terima kami nih, hina kami nih. Tapi ala kadarnya kemampuan perusahaan cuma begini. Perusahaan sedang tidak baik-baik saja nih, gitu kan. Mana peduli mereka, nggak tahu dia tentang keadaan perusahaan itu. Yang penting harus terpenuhi apa yang dia ekspektasi dia. Kemudian yang keempat adalah tentang perjanjian-perjanjian. Siap. Banyak perusahaan yang muncul permasalahan hukum di kemudian hari terkait dengan perjanjian-perjanjian yang pernah dilaksanakan. Klien saya ada menjalin hubungan kerjasama dengan pengusaha. Yep. Klien saya ini perusahaan yang ada di Riau, bekerja sama perusahaan yang ada di Jakarta. Tak sampai 2 bulan langsung muncul konflik hukum. Saya sudah sampaikan bahwasanya setiap apapun draft perjanjian sebelum tandatangani ke saya dulu, biar saya pelajari. Ternyata dia langsung tanda tangan karena mungkin dianggap terlalu lama birokrasi ketika dipelajari dulu oleh konsultan hukum atau oleh parlindungan gitu kan. Ternyata tidak sampai 2 bulan muncul permasalahan hukum. Salah satu pihak perusahaan mitra kerja klien saya itu tidak konsisten dalam pelaksanaan perjanjian. Dan klien kami mengalami kerugian miliaran rupiah. Ketika dituntut untuk serahkan kerugian-kerugian, si perusahaan mitra kerjanya tidak mau.
dengan berdalih bahwasanya di dalam perjanjian tidak tertuang mengenai penalti, tidak tertuang mengenai adanya kerugian yang dialami oleh kami apabila tidak ia serahkan hak-hak klien saya. Itu kan hal yang sensitif tuh kalau dalam perjanjian. Apabila tidak terpenuhi haknya, maka ada penalti, maka akan mengganti kerugian dan lain sebagainya. Tidak dituangkan poin itu. Nah, inilah lalainya. Karena ada pengusaha yang sok-sok tuh kan, soal yang begitu kan. Minta tangan ada Pak, teman kita nih, ini sudah banyak nih, ini udah perusahaan-perusahaan go internasional ini Pak. Nggak perlulah review gitu, ini pasti isi perjanjian sudah profesional gitu kan. Nggak ada kemungkinan-kemungkinan seperti itu. Kita jaga etika bisnis yang baik gitu kan. Ternyata nggak sampai 2 bulan tuh muncul permasalahan hukum. Kan sudah saya sampaikan melalui saya dulu untuk saya review, gitu kan. Sekarang pening, kerugian besar. Isi perjanjian tidak dilaksanakan. Dengan alasan apa? Sudah terjadi konflik. Akibat tidak konsisten dalam pelaksanaan isi perjanjian. Nah, itu masalah-masalah perjanjian. Baik. Banyak perjanjian-perjanjian lain itu yang muncul ketika tidak melalui konsultan hukum dulu di review. Atau perjanjiannya dibuat oleh si konsultan hukum. Atau corporate lawyer. Atau, ya saya kan corporate lawyer, konsultan hukum juga. Saya juga pernah beberapa kali mengikuti pelatihan tentang drafter perjanjian. Nah, itu drafter perjanjian. Itu. Jadi kan saya bersertifikat tentang itu. Jadi artinya saya fokus mendalami dan memahami sedikit banyaknya tentang draft hukum, terutama tentang perjanjian itu. Banyak aspeknya itu. Dan yang terakhir adalah persoalan konflik internal perusahaan itu sering juga muncul antara direksi, komisaris, dan pemegang saham. Poinnya ini harus dijaga. Dan saya di tahun 2024 menangani perkara itu. Konflik antara komisaris dan direksi. Direksi ini kan ditentukan jabatannya itu berdasarkan rapat umum pemegang saham. Ya. Jumlah gajinya juga berdasarkan rapat umum pemegang saham. Menjalankan maju dan mundur pertanggungjawaban hukumnya ada pada direksi. Dan komisaris juga bisa ikut tanggung renteng tentang perihal itu. Dan banyak konflik antara direksi dan komisaris akibat tidak memahami peran dan fungsinya. Makanya kalau dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 itu, kan jelas tugas komisaris ini pengawasan. Direksi adalah untuk pelaksanaan terhadap hasil rapat umum pemegang saham. Komisaris yang mengawasi kinerjanya. Ya. Bukan ikut mengambil uang. Bukan untuk mengintervensi kinerja-kinerja direksi yang si komisaris juga ikut mengerjakan dan lain sebagainya. Hanya mengawasi saja. Akibat konflik antara direksi dan komisaris berdampak kepada tidak adanya laba, tidak adanya dividen. Akhirnya pada saat rapat umum pemegang saham, si pemegang saham toh minta uang. Mana dividennya dari hasil kinerja? Mana uang laba untuk saya dari setoran modal yang saya store? Karena saya mau nyetor setoran modal itu kan untuk saya supaya dapat laba. Untuk dapat dividen. Agar dibagikan tapi nggak ada. Karena di internal sudah rusak, dividen nggak bisa dibagikan. Laba nggak bisa dibagikan. Tentium tak bisa dibagikan. Karena internalnya, manajemennya rusak. Dan ini harus dijaga. Ya. Peran dan tugas fungsi, maka komisaris dan direksi itu sudah ada peran tugas fungsi diatur dalam undang-undang. Dan anggaran dasar di akta pendirian perseroan terbatasnya sudah ada. Itu saja patuhi. Jangan sok-sok mau mengintervensi masing-masing dari jabatan tersebut. Gitu. Nah, itu yang berdampak kepada permasalahan-permasalahan hukum. Itu, Jesse, ada 5 poin pentingnya.